Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya talamin. Alhamdulillah in kuntum sahatan wal afiyah. Subhanal khair, subhanal nur. Baik, kita buka pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah walau dalam media daring, melalui media pembelajaran pelajaran agama Islam melalui link YouTube. Alhamdulillah, masih Allah berikan kesehatan, nikmat umur, nikmat akal, sehingga dengan nikmat itu kita kembali bisa beraktivitas, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara bebas, masih diberikan kesehatan. Kami yakin kalian pun kondisi yang fit, prima, karena kalian sudah dengan ikhtiar kalian menjaga kesehatan, menjaga makanan. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semua, Habib bertanya nih, sudah sholat subuh semua belum? Alhamdulillah, kalau memang sudah sholat subuh harus melaksanakan sholat subuh. Yang belum, walaupun kesiangan, laksanakan sholat subuh ya, nak ya. Karena sholat itu tidak ada gugurnya, ya, harus dikerjakan. Baik, kita lanjut kembali di materi kita pada materi sebelumnya, pelajaran kelima berkaitan dengan perilaku terpuji. Kemarin kita sudah bahas tawadhu, insyaallah masih ingat ya apa itu tawadhu, ya. Tawadhu merupakan bagian dari akhlak mulia, ya. Tawadhu ini adalah perilaku rendah hati, tidak sombong, dan mampu menghargai orang lain. Baik, pasti bukunya belum siap, makanya siapin dulu ya. Ya, buka bukunya halaman 52. Kita akan bahas dua materi sekaligus, yakni perilaku ikhlas dan mohon pertolongan. Untuk kompetensinya sudah habis sampaikan pada pelajaran sebelumnya ya. Tentunya kompetensinya adalah kalian dapat memahami makna apa itu tawadhu, ikhlas, dan pengertian dari meminta pertolongan. Kemudian kalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan bisa menjadi sebuah karakter ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan bahas ikhlas. Kalian mungkin pernah mendengar kalimat ikhlasnya. Orang itu kalau ibadah harus ikhlas, orang itu kalau ngasih harus ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ya. Ikhlas itu dari bahasa Arabnya, dari bahasa pengertiannya adalah khalas, mengosongkan diri. Artinya mengosongkan itu mengosongkan sesuatu, tidak menempatkan atau tidak memberatkan sesuatu itu ke dalam hati kita. Jadi kalau mau dibahas sederhanakan adalah ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa pamrih atau hanya karena Allah, tidak ingin dilihat oleh manusia. Ya, jadi mengosongkan segala sesuatunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Perilaku ikhlas tentunya untuk mencari ridha Allah semata, ya, bukan yang lain. Nah, maka Allah katakan dalam Quran surah Al-Fat ayat 28, wa kafa billahi syahida, cukup bagi Allah sebagai saksi. Tidak boleh kita berharap ada kesaksian yang lain dari amal perbuatan kita. Kenapa? Ikhlas itu merupakan kunci amal soleh. Sebanyak orang beribadah, jumlah rakaatnya banyak, sebesar apapun orang
bersedekah dalam jumlah yang besar, tapi kalau tidak ada keikhlasan, maka itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengkhawatirkan syirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Riya. Ya. Syirik kecil. Ya. Syirik kecil adalah riya. Ya. Penghancur keikhlasan, penghancur nilai pahala ikhlas ini adalah salah satunya riya. Ya, ingin dipuji oleh orang lain. Besok di akhirat nanti, ketika kita merasa sudah beramal, sudah bersedekah, ya, tapi bukan karena Allah, pujian orang lain, bukan mendapatkan ridha Allah, tapi dapat laknat Allah. Maka Allah katakan, ya Allah, kenapa? Saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin sedekah, saya sudah berbuat baik, tapi tetap engkau hukum saya. Allah katakan, ya sudah, minta sana pertolongan dengan orang yang ketika kau berbuat itu di dalam hatimu bukan aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sana minta pertolongan, ya. Minta pertolongan sama dia. Bisa enggak dia menolong? Jadi itu awas. Ya. Jangan sampai kita melakukan ibadah bukan karena Allah. Satu tadi ya. Abi bilang, katakan sudah sholat subuh belum? Jadi sholat subuhnya bukan karena Abi, takut karena Abi, atau takut karena mama dan papa, ya, takut karena nggak dikasih jajan dan lain sebagainya. Bukan itu. Nah, berarti ibadah kita tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas. Jadi disuruh sama papa, diperintah atau tidak, ketika kita menjalankan perintah sholat karena Allah, ya insya Allah kita ringan-ringan aja, ya. Mau dapat hadiah atau tidak, ya kita laksanakan. Nah, tanda ibadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana semua amal soleh tidak akan sempurna tanpa dilandasi keikhlasan. Amal kebaikan tidak akan sempurna tanpa dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Menjadi manusia ikhlas merupakan keharusan bagi kita seorang muslim. Ya, apalagi seorang mukmin, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, harus dilakukan dengan ikhlas. Lagi-lagi dengan ikhlas. Jalankan perintah Allah dengan ikhlas, bukan karena Nabi, bukan karena papa, bukan karena mama, atau bukan karena hadiah. Ya. Perilaku ikhlas akan membuat hati kita menjadi tenang. Ya. Gak kecewa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu berharap pujian, berharap hadiah, ketika pujian tidak ada, ketika hadiah tidak ada, maka ya kita merasa kecewa, merasa wah, sudah berbuat begini kok nggak ada yang muji ya. Akhirnya apa? Malas untuk melakukan hal yang sama besok harinya. Ya gitu. Ciri orang yang nggak ikhlas itu dia malas melakukan kebaikan kalau tidak ada yang melihat. Tapi kalau ada yang melihat, ada yang memuji, dia semangat, bahkan ditambah-tambah tuh. Yang tadinya nggak mau melakukan hal yang lebih, ditambah-tambah. Jadi orang tidak ikhlas, ya. Kemudian hidup akan lebih terasa ringan untuk dijalani, ya. Termasuk dalam kehidupan. Ada orang yang sedang ditimpa kesusahan, musibah, dia jalannya dengan ikhlas, ya. Jadi kalau kata orang dia mah susah, tapi dia orang yang kita lihat susah itu dia ikhlas menerima takdir Allah, maka hidupnya aman-aman aja tuh, enjoy aja, gak ada masalah. Berarti orang tadi menjalani kehidupan Allah, menjalani takdir dari Allah dengan keikhlasan. Orang yang memiliki perilaku ikhlas akan menerima semua hasil perbuatannya dengan sikap pasrah. Nah, anak-anak semua, perilaku ikhlas harus kita tanamkan dalam diri kita. Mulai dari sejak saat ini, ya. Kita harus menjaga hal-hal yang dapat merusak keikhlasan kita. Tadi Abi sudah katakan di awal bahwa yang merusak keikhlasan kita adalah riya, ingin dipuji oleh orang lain, dan sum'ah, rasa ingin dikenal. Jadi ada yang kenal, ada yang muji, nggak ada yang kenal, ya sudah, ikhlaskan saja. Kenapa? Wa kafa billahi syahida, cukup bagi kita hanya Allah yang sebagai saksi dalam apa yang kita lakukan. Ya. Ketiga, bahasanya ketiga adalah mohon pertolongan. Anak-anak, apa sih mohon pertolongan itu? Meminta bantuan agar dapat memudahkan dalam melakukan sesuatu.
atau dihindarkan dari keburukan. Memohon pertolongan. Memohon pertolongan ini bisa dua, ya, kepada Allah dan kepada makhluk. Tetapi sesungguhnya ketika kita minta pertolongan kepada makhluk, hakikatnya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita meminta pertolongan, ya, sebelum kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana cara kita meminta kepada Allah? Kita jalankan ibadah dulu. Iyyaka na'budu, kepada Allah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan baru itu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa, anak-anak? Dalam hidup kita tidak pernah bisa lepas dari kita selalu butuh pertolongan, butuh bantuan, ya. Pakaian yang kita pakai tidak akan bisa jadi pakaian seperti ini kalau tanpa tukang jahit, ya. Kemudian tukang jahit tidak bisa menjahit kalau tanpa bahan. Tukang bahan pun tidak bisa menjual bahannya kalau tanpa ada benang. Benang-benang terpintal pun tidak akan menjadi sebuah bahan kalau tidak ada yang memintal benangnya. Begitu juga tidak ada ulat yang menghasilkan benang dan lain sebagainya. Artinya apa? Kehidupan kita selalu ada bantuan dan ada pertolongan dari orang lain, ya. Tetapi sejatinya kita sampai seperti saat ini adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, kenapa kita perlu minta pertolongan kepada Allah? Ya, dan hal apa saja yang kita bisa mintakan pertolongannya kepada Allah? Banyak. Pertama, mohon pertolongan kepada Allah kalau kita sebagai seorang pelajar agar dimudahkan dalam memahami pelajaran. Kemudian mohon pertolongan agar Allah, ya, bisa menjauhkan diri kita dari segala hal-hal yang mengganggu dalam proses belajar. Mohon pertolongan agar Allah menjauhkan kita dari bahaya dan kejahatan. Ini salah satu bentuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua. Video Abi tidak bisa terlalu lama, maka mungkin apa yang disampaikan bisa kalian resapi, bisa kalian bisa kalian hayati sebagai bentuk tugas di akhir video ini. Nabi ingin kalian menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala di halaman 52 surah Al-Fat ayat 28. Wa kafa billahi syahida, tulis dengan baik beserta dengan artinya. Kemudian juga tulis di 23 terkait dengan mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beserta dengan artinya. Ditulis di buku, tulis dengan serapi dan seindah mungkin, ya, sehingga kalian akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih dengan segala perhatiannya, dan diucapkan kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.